Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru PPKN. Dan video ini merupakan video part 2 dari video sebelumnya, yaitu membahas tentang latihan soal penilaian tengah semester mapel PPKN kelas 9 di semester ganjil. Untuk video sebelumnya itu dengan jenis soal pilihan ganda, dan di video kali ini nanti kita akan bahas dengan jenis soal benar salah. Jadi mari kita simak soal-soal berikut ini. Ya, nomor 1. Pada masa Orde Lama dikenal dengan demokrasi Pancasila, di mana visi misi pemerintah pada saat itu adalah ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi pada kenyataannya masih mengalami pasang surut karena banyak terjadi pelanggaran HAM. Nah, untuk pernyataan ini apakah benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah salah. Kita lihat pembahasannya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi di mana pemerintah mencanangkan visi misi terkait penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila ini terjadi pada masa Orde Baru yang ternyata pada kenyataannya masih mengalami pasang surut karena banyak terjadi pelanggaran HAM. Oke, nomor 2. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilancarkan oleh Westerling ini mengalami kegagalan. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Apakah benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah benar. Kita lihat pembahasannya. Setelah Westerling mengalami kegagalan dalam meluncurkan kudeta terhadap pemerintah, Republik Indonesia mengharuskan beliau melarikan diri ke Singapura, sehingga hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikan dasar negara dan tidak mengubahnya, akan tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau salah? Ya, dan jawabannya adalah benar. Kita lihat pembahasannya. Ya, ini ada 3 cara dalam mempertahankan Pancasila, yaitu yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua tidak menghapus dan mengubah Pancasila, dan yang ketiga mempertahankan NKRI. Next ke soal nomor 4. Ciri khas ideologi tertutup adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohaniah, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah salah. Kita lihat pembahasannya. Ideologi dengan nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar tetapi digali dengan diambil dari kekayaan rohaniah, moral dan budaya masyarakat itu sendiri merupakan ideologi terbuka. Ya, jadi bukan ideologi tertutup. Next ke soal nomor 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan. Apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah salah. Kita lihat pembahasannya. Peraturan mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan itu terdapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bukan pasal 33 ayat 3 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam bidang sosial budaya tidak menutup kemungkinan kita mengadopsi sistem sosial budaya asing seperti disiplin, kerja keras, dan sikap ilmiah. Apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Dan jawabannya benar. Kita lihat pembahasannya. Sistem nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar lebih maju dan modern, sehingga sangat terbuka untuk menerima nilai-nilai sosial dari luar yang dapat memajukan sistem sosial Indonesia ke arah yang lebih baik, seperti sikap disiplin, kerja keras, dan sikap ilmiah. Oke, lanjut ke soal nomor 7.
Terkandung makna dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Makna alinea pertama merujuk pada adanya motivasi spiritual dan motivasi real. Apakah pernyataan ini benar ataukah salah? Dan jawabannya salah. Ya, kita lihat pembahasannya. Motivasi spiritual dan motivasi real merupakan makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, jadi bukan alinea pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Cita-cita nasional bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah salah. Kita lihat pembahasannya. Cita-cita nasional bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, sedangkan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Next ke soal nomor 9. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat mengandung prinsip-prinsip negara. Di antaranya adalah falsafah negara, asas politik, dan tujuan negara. Apakah benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah benar. Kita lihat pembahasannya. Berikut adalah prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Lanjut ke soal terakhir. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukan hanya murni usaha dan perjuangan bangsa Indonesia saja ya, tetapi juga karena ada kehendak dari Tuhan. Apakah benar ataukah salah? Ya, dan jawabannya adalah benar. Kita lihat pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga mengandung makna motivasi spiritual yang berhubungan dengan adanya kehendak Tuhan dalam keberhasilan masyarakat Indonesia meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Ya anak-anak, itulah 10 soal jenis soal benar salah untuk latihan soal penilaian tengah semester mampu PPKN kelas 9 semester ganjil. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.